Bisa ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Suyanto.id. Nah, kali ini di episode 129 kita akan berbicara mengenai hebatnya bergerak di dalam air, di dalam kolam. Itu adalah sangat istimewa. Akan dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Dr. Zainal. Dan video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Nah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dok, ini saya atas rekomendasi panjenengan sedang senang-senangnya berenang di kolam renang. Kadang-kadang saya mengupload di Facebook Subhanallah. saya renang 2 jam di kolam renang. Sebetulnya teman saya itu pada apa kuat renang 2 jam. Padahal nyatanya yang renang dalam arti formal menurut gaya dada, gaya bebas, gaya kupu itu kan hanya paling saya 20 menit. Selebihnya bermenit-menit itu bergerak di dalam air dan ya seolah lari mundur kiri kanan apa baiknya. Subhanallah. Padahal kan Subhanallah. dalam air itu tekanan jantungnya biasa-biasa saja. Dan eh, menurut saya tidak berkeringat tentu nggak tahu kita. Gimana dok? Itu logikanya. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Ya. Jadi sebetulnya kita sering tidak menyadari, Prof. Nih, Sesungguhnya lingkungan terdekat dari tubuh kita itu adalah air loh, Prof. Ya. oke. Nggih, sampai ada muncul istilah homeostasis atau steady state itu kuncinya adalah cairan ekstrasel. Nggih. Selama ini kita mengenal lingkungan luar itu ya, minta maaf ya, lingkungan luar yang panas, lebih-lebih kita di negara tropis, Oh, sehingga ya. muncul fenomena mager, Prof. Malas gerak. Mas- Malas gerak. Ya. Ini kalau kita telusuri, Bro. Jadi gerak tubuh kita ini sebetulnya kan 25% energi itu digunakan untuk gerak. Sedangkan yang sisanya itu pasti untuk memproduksi panas. Ya. Iya. Jadi kalau panas yang kita produksi itu jangan sampai menjadi overheating yang justru memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Sehingga sebetulnya, Prof, olahraga yang cocok untuk negara tropis itu memang akuatik, ya. Oh, Jadi oke. di akuatik, jadi di air. Air. Tadi Air. Prof ngendiko, ya keringatnya di mana? Jadi kita harus merubah Mindset. merubah mindset, Prof. Kalau Wah. ada mobil itu pasti ada radiatornya, ya. Oh, Jadi ya. radiator itu fungsinya untuk mendinginkan tubuh, termasuk juga kelenjar keringat kita, Prof. Sebetulnya disediakan untuk mendinginkan tubuh supaya tidak mengalami overheating, Prof. Hmm. Ya. Walau bagaimanapun yang namanya suhu tubuh itu penting untuk menjalankan reaksi-reaksi biokimia, Prof. Iya. Sehingga enzim-enzim yang bekerja itu perlu kondisi suhu tertentu, Prof. Kalau terlalu panas, maka terjadilah kerusakan-kerusakan enzim tadi sehingga tidak reaksi-reaksi biokimia itu tidak akan berjalan. Nah, Iya. ini menarik tadi waktu kita berada di air itu sebetulnya kenaikan suhu itu sudah diselesaikan oleh Oh. air itu sendiri. Oh. Jadi nggak jadi naik atau dicegah naik gitu, dok? Tidak jadi keringatan. Oh, ya, 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 ya. Karena Jadi radiatornya kelenjar luas sekali. keringat aja itu air luar biasa dan kita sering lupa dulu waktu di dalam perut ibu itu kan selalu berenang itu, Prof. Iya, Iya. iya. Lebih-lebih sekarang ini disinyalir semakin banyak teman Prof itu yang menua, Prof. Oh, ya. Iya, pasti, dok. Ya. Iya.
Dan keluarnya itu biasa itu lutut nyeri-nyeri gitu. Itu sebetulnya kalau digunakan untuk jalan-jalan di kolam itu sangat bagus itu Prof. Ya. Kalau toh ndak bisa berenang ya ndak apa-apa, tapi jalan-jalan atau lompat-lompat di dalam air loh Prof. Ya, 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 ya. Itu tidak akan memicu terjadinya cedera, cedera lutut. Ya. Yang kedua Prof, kita pernah bincang-bincang tentang saluran ketiga setelah pembuluh darah pergi atau arteri, ada pembuluh darah balik namanya vena. Hmm. Ada satu jenis pembuluh, Prof, yang Ya. nyaris terabaikan. Oh, Itulah yang dinamakan pembuluh limfe, Prof. limfe, ya. Bukan limpa. Ye, mohon mohon dibedakan dengan limpa, Prof. Kalau limpa itu yang ada di daerah perut itu namanya lien, ya, lien atau limpa ini beda dengan pembuluh limfe. Nah, ketika Prof melakukan gerakan-gerakan sekecil apapun, Prof. Nggih. Jadi pembuluh limfa itu terbantu kerjanya. Hmm. Nggih. Karena dengan gerakan tadi dia seakan-akan didesak-desak untuk Oh. mengalirkan cairan yang di dalam pembuluhnya itu tadi, Prof. Hmm. Nggih. Ya, terus menurut saya, Prof, kita sering lupa loh, Prof. Dalam menjalani kehidupan, kadang-kadang jantung itu dipaksa untuk bekerja lebih keras, Prof. Oh, nggih. Nggih. Sehingga minta maaf Prof nggih. Kalau kita sering bicara tentang korupsi korupsi mengatakan Prof nggih. Nggih. Sebetulnya di dalam tubuh ini pasti terjadi kebocoran Prof. Oh. Ya, entah 3-5% begitu. Siapa apa yang bocor adalah protein Prof. Wow, ketika kita Nggih. membicarakan sesuatu dengan emosional itu misalnya. J, jadi pasti ada yang menerobos dari pembuluh darah sehingga ditangkap oleh pembuluh ketiga yang namanya pembuluh limfe, Prof. Nah, dengan demikian terjadi keseimbangan protein yang ada dalam aliran darah tadi. Jadi Sekarang Prof, dok, dok, sering, pembuluh limfe itu ya, ketika menangkap kebocoran itu dialirkan kemana? Dibuang atau ditahan? nanti akan kembali ke jantung lagi, Prof. Oke. Kembali ke sistem sirkulasi utama. Ya. Ya, Barangkali Prof untuk memperjelasnya, kita ya, sadar mempunyai pembuluh ketiga itu ketika ada seorang ibu yang dioperasi payudaranya misalnya Prof. ya. Ye, itu kan mastektomi namanya. Itu sampai akhirnya terjadi juga itu efek kesudahnya ada penyumbatan pembuluh limfa tadi sehingga lengannya bengkak Prof. Oke. Ye. Ya, ya, ya. Juga Prof sering mirsani ada penyakit kaki gajah, Prof. Ini gajah. Oh, oke. Iya. Kaki gajah itu sebetulnya memberikan pelajaran bagi kita, Prof. Iya. Itu penyebabnya itu cacing namanya filaria, Prof. Filaria, Ya, oke. filaria. Oke. Sehingga eh, tampak sekali kakinya bengkak seperti kaki gajah itu loh, Prof. Oke, Iya. oke. Itu karena ada sumbatan di saluran limfe tadi, Prof. Sehingga cairan limfe itu tidak bisa naik, tertimbun di bawah itu sehingga menjadikan kaki menjadi bengkak. Jadi, Prof, ada di dalam tubuh kita itu yang namanya tidak hanya tekanan hidrostatik, ya, Oke. karena pemompaan jantung, tetapi juga ada tekanan onkotik. Nah, Narkotik. tekanan onkotik. Ya. Terus menika tekanan osmose yang dipengaruhi oleh protein. Ya. Jadi sekali lagi Prof, kita ini bicara pembuluh limfa itu kita betul-betul diperlihatkan keagungan Allah di dalam mengatur cairan tubuh Prof. Ya, 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 ya. Ya. Sehingga keseimbangan itu terus terjaga, Prof tidak nampak bengkak, ya Prof. Jadi ini semuanya karena peran dari protein yang diatur sedemikian rupa jangan sampai menimbulkan genangan-genangan air di dalam Nah, tubuh. itu dalam teori manajemen yang modern itu kan ada skenario contingency plan. Kalau plan A nggak Iya, jalan, plan B, plan C luar biasa itu dok mekanismenya. Nah, betul, betul. saluran limbe itu
mereka lebih banyak bekerja ketika kita gerak di air, dok, tidak di daratan misalnya. Sebetulnya di daratan juga, Prof. Tetapi kan saya matur tadi, Hmm. kita ini hidup di negara tropis, Prof. Oke, ya. Yang lingkungan luarnya saja sudah panas, Prof. Hmm. Ye. Kalau kita gerak, itu kan tambah panas lagi, Prof. Oke, ya. Karena produksi panas meningkat dari tubuh kita. Jadi di luar sudah panas, tubuh menambah produksi panasnya, sehingga semakin tidak nyaman, Prof. Ye. Iya. Maka sekali lagi sebetulnya kita ke depan harus menyadari, kita harus mempunyai solusi, Prof. Jangan sampai tubuh ini dibiarkan bermalas-malas, Prof. Ya, ya, sedenter. Sedentary, ya, leres, sedenter. Ya, bahkan duduk itu ya idealnya paling lama 1 jam, kemudian diikuti dengan gerak, jalan, kemudian nanti duduk lagi silakan. Karena ketika duduk, Prof, Ya. itu ada semacam apa ya, timbunan air di bawah, bagian bawah, Prof. Sebagai Oke. contoh kalau Prof tindak ke Jakarta naik kereta, Ya, ya, insya Allah kakinya bengkak, Prof. ya, ya. Terlalu banyak. Karena tidak ada Ya, duduk itu tadi. makanya di kereta harus jalan-jalan, dok, ya. Betul, Prof. Betul. Dan non sewu, Prof, konsekuensi dari timbunan darah yang dibawa itu menjadikan tekanan darah turun loh, Prof. Hmm. Nggih. Ya, ya. Dan sifat tubuh kita itu tidak akan apa ya, melakukan pembiaran. Penurunan tekanan darah diakibatkan karena penumpukan darah di bawah. Itu menjadikan tubuh terpancing untuk memicu saraf stres, Bro. Oh, ya, ya, ya. An- Ya, Antara lain nah, ada sign, misalkan saja geringgingan atau apa gitu, dok. ya, nun sewu, Prof kan sampun pirsa nggih, saraf stres itu saraf simpatik. Itu Simpatik. secara emosi juga mempengaruhi, Prof. Gitu. Karena Oh, tidak nyaman, maka kita gelisah dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita mempelajari saraf stres tadi untuk menaikkan kembali tekanan darah supaya kembali ke level yang semestinya, karena tadi dipicu oleh penimbunan darah cairan. di bagian bawah. Oh, Iya. itu dianjurkan. Jinjit 8 kali juga berlaku, dok, di situ. Lah itu tadi. Prof sudah hafal tuh. Tip 2. Oh, iya, Tip tip tuh ya. 2. Tip tuh ya, betul. Lurus. Lurus. Iya. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, ketika kita di kolam renang, dok, saya merasa bahwa setelah dari kolam renang itu badan kita itu, saya ya, itu merasa ringan, fresh gitu. Itu akibat dari pengaruh lingkungan yang kooperatif dengan tubuh kita itu, dok, mestinya. Iya, dok. Persis, Prof. Persis. Jadi sekali lagi, Prof, ketika berenang misalnya, Prof kan sudah sangat langsung berhubungan dengan suhu airnya, Prof, yang menjadikan sejuk, ya, Prof, nggih. Kemudian yang kedua, gerakan-gerakan tadi menjadikan sistem sirkulasi itu bisa meratakan sampai ke tepi, Prof. Nggih. Oh, Sehingga Prof itu kok begitu keluar dari kolam renang kok ya. tampak cerah gitu. Karena selama ini orang tidak pernah berpikir bagaimana bagian perifer tepi mendapat jatah sebagaimana yang diminta, Prof. Jadi Oke. kalau kita tidak menggerakkan tubuh, maka distribusi darah ya lebih prioritas ke bagian pusatnya, Prof. Iya. Tetapi yang di luar, kita lebih banyak nun sewu, Prof, memoles gitu ya, Ya. dengan make up, dengan eh, bagaimana lah supaya kelihatan cerah gitu loh, Prof. Iya. Padahal kan sebetulnya inner beauty itu, Prof, Oh, kecantikan dari dalam itu harus ya, 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 ya. dijawab dengan adilnya distribusi aliran darah sampai ke kulit-kulit tadi loh, Bro. Oh, Iya. Jadi kita makanya, sibuk memoles-moles wajah, memoles-moles nopo nggih kulit, lupa bahwa sebetulnya yang diperlukan tubuh adalah aliran darah yang merata sampai ke tepian nih kalau ah, atau perifer. ya, perifer itu saya kira lebih adil digunakan, lebih adil didistribusikan dengan bergerak daripada dengan moles. Persis. Wah,
di laser ya dok ya. Itu kan hanya Pers di laser piko. Subhanallah, subhanallah. Ya, berapa kali dok sebaiknya kita bergerak-gerak di kolam renang itu. Kadang-kadang saya itu karena waktu dok ya, jadi nggak teratur. Kadang-kadang setiap hari dua hari berturut-turut. Kadang-kadang itu di sela 3 hari. Ini kan mendisiplinkan diri itu Iya. penting dok, saya kira. Gimana dok? Leres. Tapi prinsip Prof, kita ini kembali pada niat untuk kesegaran tubuh itu memang kita punya menapa nggih, formula fit principle, frekuensinya, intensitasnya, nggih, durasinya. Nah, kebetulan yang dipilih kan tipenya apa berenang. Nah, Prof sudah nate dipun engetaken nggih, nggak usah oh yo cupang cupung ya. Jadi intensitasnya memadai saja lah 30 menit sudah cukup. Selebihnya monggo kagem tindak-tindak kagem napa nggih ya menikmati suasana di dalam air itu, Prof. Nggih. Ya, Jadi sekali lagi ini penting sekali kita memperhatikan intensitas. Dan yang lebih penting lagi loh, Prof, jangan sekali-kali masuk kolam renang kurang tanpa dari 2 jam setelah makan. makan. Iya. Nggih, Hmm. nggih. Terus, dan saya juga menikmati dok. Kemarin menemukan di kolam renang itu kan airnya disirkulasi. Di dinding-dinding itu ada Alhamdulillah. selang, ada lubang-lubang yang untuk mengalirkan. Wah itu punggung saya taruh di situ ada sensasinya juga dok itu. Subhanallah. Lamnya Makanya sensasi penting. oke, itu untuk apa Hmm. menguji kepekaan kita. Dan dok, itu kolam renang itu lebih baik air panas atau air dingin dok? Saya tidak tertarik dengan yang panas karena kalau panas itu kalau mentas itu rasanya perampang-perampang, nggak enak. Enak yang Guys, gimana dok? iya, yang penting suhu yang comfort, yang nyaman untuk badan, Prof. Hmm, Nggih. Dan sebetulnya saya tadi agak kaget loh, Prof. Prof nggih. menyampaikan satu gerak maju mundur menyamping. Nah, non sewu, Prof. Kalau di darat jangan sekali-kali melakukan gerakan mundur untuk lansia loh, Prof. Oke, nggih, nggih, nggih. Bisa. Ini bahaya, Prof. Bahaya. Tapi kalau di dalam kolam, Prof, mundur ya monggo. Tidak ada Ya. larangan, Prof. Luar biasa, Prof. Jadi saya senang sekali tadi Prof tadi sempat menyampaikan silahkan maju mundur. Ayah Oh, saya, kalau di darat saya maju jangan mundur. sekali-kali. Tapi Anjir. di tengah maju mundur tuh kadang-kadang saya renang menunjukkan gaya. Ya artinya kita biar dilihat oleh perenang yang lain itu tidak saja, wah bisanya kok hanya maju mundur. Dan saya kalau lansia di daratan itu tidak boleh Oke, langkah mundur. Itu ya bisa. bahaya bisa jatuh nanti. Kalau mundur bisa geblak dok itu. Jadi Geblak, Bro. Bener. geblak. Dan kalau di daerah saya geblak kayak tanggal piro, artinya wafat geblak itu. Ya, Subhanallah, Dok. Luar subhanallah. biasa dok. Kita diskusi tertawa-tawa, tapi ini maknanya luar biasa. Jadi para pemirsa ikuti materi yang seperti ini. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi kesehatan kita supaya kita tetap bisa mempertahankan homeostatis dengan Iya. menstimulir saraf limfe itu bekerja dengan baik. Baiklah dok, terima kasih. Insya Allah ini akan menjadi pengetahuan lebih banyak orang. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan dokter. Dan sampai ketemu Alhamdulillah. minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.